Belum kayaknya. Hadir, Bu. Please, nyalakan suaranya. Giovanni. Kak Giovanni. Giovanni mana suaranya ya? Giovanni. Tadi ada tapi nggak ada suaranya. Gracelyn. Audrey. Hadir, Bu. Audrey, videonya dinyalain ya. Gracio. Hadir, Bu. Gracio. Ini akses. Gracio. Kalau ada yang bilang Gracio. kayak Petra. Hadir, Bu. Kani. Hadir, Bu. Ya, suaranya. Karin. Hadir, Bu. Catherine. Catherine. Corona. Rafael. Matthew. Ya. Patrick. Reza. Reza. Ibu. Nah, pengampun. Theo. Oh, ini keluar ya. Theo. Udah tangannya anak. Saya jangan dimatikan suaranya. Di mute. Ya, saya coba bilang hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, pintar. Yulia ada. Yulia suaranya? Nah. Baik, anak-anak. Ya, tadi seperti yang Bu Silvi sampaikan, contohnya tadi kayak Bu Silvi, kalau sudah habis waktunya, masuk lagi aja, klik lagi ulang linknya, atau kalau misalkan kamu didampingin orang tua, minta mamanya atau papanya, klik lagi aja meeting ID atau dan passwordnya. Kalau mau gampang langsung linknya. Tapi kalau di laptop, klik ulang atau apa sih passwordnya? Baik, ini masih ada yang baru bergabung. Mohon kepada orang tua, kalau join di Zoom-nya boleh diminta tolong namanya diganti ya, diganti nama anaknya supaya bisa saya tahu ini siapa gitu, karena nanti lanjutkan pelajaran sekalipun di sini 22 orang baru bergabung kembali. Sekali lagi, ini kelas 2B sudah lumayan ya. Maksudnya begini, Bu Silvi cukup bangga dengan kalian karena kalian sudah bisa terhitung sudah mulai terbiasa dengan Zoom. Jadi kayak tadi waktu rame-rame Silvi minta suaranya, berespon cepat matikan suaranya yang 2B. Ya mungkin karena yang 2A dan 2C belum dikasih tahu kali ya, belum diajari gurunya, ya harap maklum enggak apa-apa. Jadi bagus ya. Jadi kalau 2B, kalau sudah Bu Silvi bilang matikan suaranya, sudah bisa matikan semua. Matikan dinyalakan ya. Berarti sudah tahu caranya. Nah, sekali lagi Bu Silvi mau buat peraturan di kelas ini. Pertama, tolong, karena Bu Silvi tidak ada fitur untuk membuka suaranya. Bu Silvi cuma bisa suara, tapi Bu Silvi tidak bisa buka suaranya. Maka yang bisa buka suaranya kan hanya kamu sendiri. Nah, kejadiannya ini seperti tadi waktu PJOK. Bu Silvi sudah matikan semua dari sini.
Kalau Bu Silvi sudah matikan dari sini, artinya kita mau belajar. Tetapi rupanya ada anak-anak yang nyalakan kembali. Sehingga suaranya menjadi ribut dan kedengaran suara orang tuanya berbicara. Sehingga belajar diam dulu. teman-teman yang lain. Nah, Bu Silvi mengatakan kalau matikan dari Bu Silvi menyalakan sendiri tanpa izin dari sekali lagi ya Bu Silvi bilang, misalnya Bu Silvi kasih tahu matikan suaranya, kasih tahu lagi matikan suaranya, nggak dimatikan. Ibu dengan terpaksa akan matikan dari sini. Nah, tapi kan Bu Silvi tidak bisa nyalain. Kalau sudah mati suaranya, Ibu matikan, tiba-tiba kamu nyalain tanpa izin dari Bu Silvi, Ibu kasih peringatan sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali kamu tetap begitu nyalakan sendiri tanpa izin, dengan sangat terpaksa, mohon maaf, dengan sangat terpaksa Ibu keluarkan kamu dari kelas. Ya, supaya kita belajarnya sama-sama enak. Jadi sekali lagi, kalau misalkan Ibu Silvi bilang, kalau Bu Silvi bilang matikan suaranya, kamu tidak matikan, Ibu ingatkan sampai 3 kali, kamu tidak matikan, Ibu matikan sendiri. Kalau Ibu sudah matikan sendiri di sini, juga nyalakan sendiri tanpa izin, Ibu kasih tahu lagi 3 kali. Kalau sampai tetap begitu, mohon kamu Ibu keluarkan dari kelas. Setuju kan semua? Setuju semua dijawab? Setuju. Ya, bagus. Ha? Ini belum Bu Silvi suruh matikan ya. Belum Bu Silvi suruh matikan. Silakan nyalakan dulu semua suaranya. Ya, belum Bu Silvi suruh matikan. Ini Ya, Bu, saya sudah nyalakan, Bu. suaranya Ibu Saya juga. atau tidak. Jadi Ibu akan sering-sering suruh matikan dan nyalakan dengan maksud ada interaksi di antara, ada ngomong antara Ibu sama kamu. Klairin dan Obi akan dinyalakan suara. Klairin dan Obi. Obi nyalakan, tekan speakernya itu, Obi. Gambar merah. Tekan sudah nyala ini. Obi, diam belum? Obi nyalakan dulu, Obi. Yang keras. Hadir, Bu. Bukan, nyalakan. Nah, baru nyala. Baik. Siapa yang sudah punya ini? Boleh Apain apa? Hobi disuruh nyalakan. Gak mau. kita akan berdoa kembali sebelum memulai pelajaran karena tadi kan sudah video call. Hobi tak pimpin. Kita akan berdoa sekarang supaya kita mulai terbiasa berdoa secara online ya. Hari ini jadwal doanya. Jadi habis ini Bu Silvi akan minta kamu matikan suaranya. Jadi yang boleh nyala hanya yang berdoa, ya. Sekali lagi yang boleh nyala hanya yang berdoa. Hari ini yang berdoa adalah Adeline. Jadi semua silakan matikan suaranya, yang nyala hanya Adeline. Silakan matikan semua suaranya. Yang berdoa adalah Adeline. Jadi yang boleh nyala suaranya hanya Adeline. Jangan gitu. Ya, Bu Silvi tunggu sampai matikan semua dulu. Raisel matikan dulu suaranya. Raisel. Raisel. Ya, baik, sudah. Sekarang silakan semua tutup mata, lipat tangan. Caroline matikan dulu suaranya ya. Caroline matikan dulu suaranya. Silakan Audrey berdoa ya, semua Audrey salah, maaf, Adeline. Silakan tutup mata, lipat tangan, dan Adeline akan mulai berdoa. Yang keras suaranya ya, Adeline. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan berkati semua teman-teman dan ampunilah dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Adeline.
Baik, tetap dimatikan ya. Suaranya tetap dimatikan. Ya, Ibu minta Adeline, jadi nanti setiap hari akan ada satu anak yang Ibu minta nyalakan terus supaya memantau apakah suara Bu Silvi nyampe atau tidak. Jadi nanti setiap hari akan secara bergantian sesuai absen. Ada satu anak yang Ibu minta nyalakan terus, tidak pernah matikan suaranya sebagai kontrol. Kalau suaranya Bu Silvi tidak jelas, kalau suaranya Bu Silvi putus-putus, kalau misalkan Bu Silvi kasih PowerPoint-nya tidak kelihatan, nanti kalian harus ngomong. Jadi yang Ibu suruh buka suaranya, nanti bisa ngomong, Bu putus-putus, jadi Bu bisa kasih tahu Bu Silvi begitu. Bu, slide-nya, PowerPoint-nya tidak kelihatan. Nah, begitu ya. Hari ini yang boleh buka terus sampai selesai adalah Adeline. Silakan dibuka Adeline-nya suaranya. Adeline silakan dibuka dulu suaranya ya. Baik. Jadi nanti tugasnya Adeline hari ini adalah kasih tahu Bu Silvi suaranya Bu Silvi jelas atau tidak, putus-putuskah, atau kalau Bu Silvi share screen-nya kelihatan atau tidak. Dengar suara Bu Silvi, Adeline? Iya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Jadi di sini Bu Silvi akan melanjutkan yang kemarin dulu sebelum kita ambil nilai menyanyinya ya. Aku sudah tahu lagunya. Bisa minta tolong Aka ambilkan itu tusuk gigi yang sudah kita sama ini tusuk gigi yang sudah dibuka itu. Ya, sama. Uri adalah abangku. Audrey, ada kelihatan slide-nya yang Ibu bagi? Uri adalah Audrey? abangku. Ngaji tentu ada. Audrey, ada kelihatan slide-nya yang Ibu bagi? Tidak dengar. Tidak dengar suaranya? Audrey dengar suara Bu Silvi? Dengar. Ya. Ibu Silvi, ada sharing kelihatan enggak? Ya, kelihatan tidak ini slide-nya Bu Silvi? Kelihatan. Ya, oke. Uri adalah Ini abangku. siapa ya yang menyanyi? Tolong dimatikan dulu suaranya ya. Jangan dulu, nanti ya. Baik, Bu Silvi akan belajar, kita akan sama-sama lanjutkan. Jadi kemarin sampai di sini. Sekali lagi nanti Audrey tugasnya kalau misalkan suaranya Bu Silvi nggak jelas, tolong nanti Bu Silvi dipotong ya. Bu Silvi nggak jelas suaranya, jadi Bu Silvi bisa ulang. Nah, kemarin Bu Silvi sudah jelaskan tentang cara menghitung banyak bilangan. Bu Silvi akan ulang sebentar ya. Jadi kemarin Bu Silvi sampaikan bahwa kelas 1 sebenarnya kita sudah belajar tentang nilai satuan dan puluhan, tapi kita akan mengulanginya kembali ya. Gambar ini sebenarnya sama dengan yang akan Ibu tampilkan ya. Di sini Bu Silvi punya satu tusuk gigi. Adeline kelihatan tusuk giginya? Adeline? Adeline? Loh, Adeline-nya hilang? Baik, semoga kelihatan ya. Ini Bu Silvi, ya kelihatan. Jadi di sini Bu Silvi punya satu tusuk gigi. Kalau misalkan kita punya satu biji begini, kita ngomongnya bisa ini adalah satu biji atau satu satuan. Jadi Bu Silvi misalkan tanya sama Caroline, Caroline ini ada berapa tusuk gigi? Maka Caroline bisa menjawab ini ada satu biji atau satu satuan. Kalau Bu Silvi punya dua tusuk gigi, ya ada dua, maka kalian bisa berkata bahwa ini ada dua tusuk gigi atau dua satuan. Kalau ada 3 tusuk gigi, kita bisa mengatakan ini adalah 3 biji tusuk gigi atau 3 satuan.
Nah, kalau dia ada 10, nih Bu Silvi punya 10 tusuk gigi. Ya, ada 10 tusuk gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau ada 10 tusuk gigi seperti ini, kita jadikan 1. Maka kalau ditanya orang, misal Arka ada ditanya sama Karin, Arka, kamu punya berapa tusuk gigi? Maka Arka boleh berkata bahwa aku punya 10 biji tusuk gigi atau 1 apa? Salah. 1 puluhan. Ya, bukan 1 satuan. Karena tadi ada 10 satuan. Diulang ya. Jadi kalau kamu punya 10 tusuk gigi, ketika ditanya teman, boleh bilang saya punya 10 satuan tusuk gigi, 10 biji tusuk gigi, atau kita boleh bilang bahwa ada 1 puluhan tusuk gigi. Jadi artinya puluhan itu adalah per 10. Nah, sudah ya? Sekarang diulang sekali lagi. Diulang sekali lagi. Aduh, lompat. Kalau Bu Silvi punya 1 biji, namanya adalah 1 satuan. Ada 2 biji, berarti namanya 2 satuan. 3 biji, namanya 3 satuan. Kalau ada 10 biji, maka kita mengatakannya adalah 1 puluhan. Jadi setiap 10 namanya adalah puluhan. Kan puluh. Nah, 10. Tidak ada 10 puluhan. Ngomongnya kalau sudah nyampe 10 berarti adalah 1 puluhan. Jadi diingat baik-baik ya. Ini karena Alka tadi bilang 10 puluhan. Nggak ada 10 puluhan. Jadi bilangan itu berhentinya cuma sampai 9 satuan. 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, 8 satuan, 9 satuan, bukan 10 satuan. Jadinya adalah 1 puluhan. Nah, ini Bu Silvi sekali lagi kalau ditanya, ini ada berapa Bu Silvi jumlahnya? Ini jumlahnya ada 10 biji tusuk gigi. Ada 1 puluhan tusuk gigi. Karena ada 10 biji, ya, ada 10 biji, ada 10 tusuk gigi. Ini kita sebut sekali lagi 1 puluhan. Kemudian Bu Silvi punya yang sama jumlahnya, ada 10 biji tusuk gigi lagi. Ya, ada 10 tusuk gigi lagi berarti ada berapa puluhan? Ini 10, ini 10. Ini tadi kita nyebutnya 1 puluhan. Berarti kalau ada 2, kita menyebutnya adalah 2 puluhan. Ada lagi yang 10 biji lagi. Ini juga, ini jumlahnya 10, ini jumlahnya 10, ini jumlahnya 10. Berarti ada 3 puluhan. Jadi jangan dijawab 30 puluhan, salah. Ini adalah 3 puluhan. Misal Bu Silvi punya 3 puluhan, kemudian ada 1 biji tusuk gigi. Nah, berarti kalau 1 biji tadi Bu Silvi sudah jelaskan. 1 biji ini berarti namanya satuan. Dia cuma ada sampai 9. Nah, kalau 1 biji gini, jadi 1, ini adalah satuan, ini puluhan. Maka namanya adalah 31. 3 puluhan ditambah dengan 1 satuan. Ya, jadi 3 puluhan ditambah 1 satuan itu sama dengan begini. 10-nya itu ada 3 kali, ada 3 ikat. Ditambah dengan 1 satuan. Ya. Kemudian misalkan yang jumlahnya 10 biji yang Ibu jadikan 1 diikat ini, Bu Silvi punya 10. Nih ya, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, ya, masih kurang ya, kita hitung lagi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Kita jadikan 1. Ya. Karetnya ada 2. Kemudian tadi ada berapa ini? Ada berapa ini tadi? 80. Ya, sekarang 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 100. Ya, 100. bentar ya. Ini ada berapa? 100 jadi. Coba lihat di situ ada lagi nggak? Ada tadi sebenarnya pasti. Ya. Oh, enggak ada surat. Ya, jadi Bu Silvi punya tusuk gigi yang Ibu ikat 10 biji sebanyak 10 ikat. Ini 1 ikat. Ya, 1 ikat. 2 ikat. 3 ikat. 4 ikat. 5 ikat. 6 ikat. 7 ikat. 8 ikat. 9 ikat. 90. Ya, sebentar. 10 ikat. 100. Nah, Bu Silvi punya 10 ikat tusuk gigi yang setiap ikatnya isinya adalah 10 biji. Nah, ini kalau dijadikan 1, kan ngitungnya susah. Maka ini kalau dijadikan 1, kita bisa menyebutnya adalah 10. Maaf, salah. Ini kita nyebutnya adalah 1 ratusan ya. Kita menyebutnya 1 ratusan. Jadi salah ya, tadi Bu Silvi salah bilang 10 puluhan. Bukan. Maksudnya gini, puluhannya ada 10. Ya, jadi 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, 7 puluhan, 8 puluhan, 9 puluhan, 10 puluhan. Tidak ada, tapi kita tidak boleh bilang 10 puluhan. Tadi Bu Silvi hanya contoh aja ya. Jadi sekali lagi ketika setiap 10 ini diikat jadi 1, digabungkan jadi 1, ada 10 ikat, maka kita menyebutnya ini menjadi ratusan. Maka ini adalah jumlahnya jadinya 100 atau 1 ratusan. Jadi 1 ratusan itu adalah per 100. Jadi per 100 biji itu adalah 1 ratusan. Nanti kalau Bu Silvi punya 10 ikat lagi berarti ada 2 ratusan. Kalau Bu Silvi ada 1 lagi berarti 300-an dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini, gambar di slide-nya ini. Nah, ini sama seperti tadi. Bukunya ditumpuk, ada 10 buah. Maka satu tumpukan yang isi 10 buku ini adalah namanya 1 puluhan. Nah, kalau ada 5 tumpukan buku yang isinya setiap tumpukan 10 buku, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 puluhan. 5 puluhan itu sama dengan 50. Jadi jangan salah ya, nanti 5 puluhan sama dengan 500, salah. Puluh, namanya aja puluh berarti 50. Kemudian di sini ada ditambah ada 7 buku. Ini adalah berarti satuan ya. Karena tadi Bu Silvi bilang satuan itu cuma ada 1 sampai 9. Begitu nyampe 10 itu sudah 1 puluhan. Nah, di sini ada 7. Jadi berarti banyaknya buku ada 57. Ya. Kemudian ini adalah sama juga bukunya setiap 10 buku ditumpuk jadi 1. Setiap 10 buku ditumpuk jadi 1. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ada 7 tumpukan buku yang isinya masing-masing tumpukan 10 buah. Maka ini berarti ada 70 buku. Kemudian di sini ditambahin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buku.
Maka berarti di sini ada 77 buku ya. Jadi di sini dilihat baik-baik. Ini yang kemarin di kelas 1 sudah diajarin, tetapi anak-anak sering keliru. 7 yang belakang, ini kan 77 ya. 77. 7 yang belakang ini nilainya adalah satuan. Jadi 7 biji aja itu nilainya adalah satuan. Tapi 7 yang di belakang, 7 yang di depan ini, ya Ibu ulang ya, 7 yang di belakang ini adalah nilai satuan. 7 buku, 7 biji aja. Tetapi 7 yang di depannya, 7 yang di depannya ini nilainya adalah puluhan. Jadi ini bukan 7 biji yang di depannya ini, ada 70 biji ya. Jadi ini jangan keliru. Kemudian berikutnya di sini ada, kita lihat ada tumpukan buku yang isinya sama, 10 buku. Ada berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tumpukan buku yang isinya setiap tumpukan 10 biji. Berarti kalau 10 tumpukan itu kita sebutnya adalah 1 ratusan. Nah, 1 ratusan itu isinya berapa? Isinya adalah 100 biji ya, isinya 100 biji. Baik, kemudian kita lanjutkan slide berikutnya ya. Nah, ini sama seperti yang tadi Bu Silvi sampaikan. Nah, gimana kalau Bu Silvi punya, tadi kan Ibu kasih contohnya tusuk gigi. Nah, gimana kalau dengan balok? Di sini Bu Silvi punya 10 tumpukan balok. Berarti ini adalah 1 ratusan. Kemudian ada lagi juga di sampingnya. Di sampingnya juga sama, ada 10 tumpukan balok. Berarti ini juga 1 ratusan. Kemudian juga ada di sampingnya lagi ini adalah 10 tumpukan juga yang isinya masing-masing per tumpukan adalah 10 biji. Maka berarti ada 3 ratusan. Obi mengangkat tangan. Kamu kalau jangan tekan-tekan ya Obi. Kalau kamu tekan-tekan itu nanti Ibu keluarin juga loh ya. Kalau benar-benar mau tanya boleh raise hand. Tapi kalau enggak benar-benar mau tanya jangan tekan-tekan apa-apa ya. Nah berikutnya ini yang kemarin sebenarnya Ibu Silvi mau kasih tugas tetapi tidak jadi ya. Nggak jadi. Jadi kita andaikan, ini memang gambarnya tidak begitu kelihatan, jadi kamu melihat aja gambarnya. Kita andaikan bahwa kubus yang besar ini, jadi nggak perlu dihitung. Kita andaikan kubus yang besar ini adalah jumlahnya 100 biji. Ya, 100 biji kubus. Nah, kalau ini adalah kubus satuan. Jadi yang satu-satu begini adalah kubus satuan. Sehingga kalau ada 100 biji ini, ditambah ininya ada 3, ya kubus satuannya ada 3, berarti kan 30 ya. Karena kan tadi dibilang satu tumpukan ini adalah 10 biji. Kalau ada 3 berarti 30. Kemudian di sini ada satuan. Satuannya ada 8. Maka jumlahnya adalah 138 ya. 138. Ya ini sekarang kalian hanya yang mau jawab saja ya. Yang mau jawab saja boleh buka suaranya. Tapi harus sebutkan nama. Jadi cara menjawabnya begini. Bu, saya Audrey. Nomor 1 jawabannya ini. Misalkan begitu ya. Jadi hanya yang mau jawab saja buka suaranya. Boleh. Kita coba yang nomor 1. Siapa yang tahu jawabannya? Yang tahu jawabannya boleh buka suaranya dan dijawab. Tapi sebutkan namanya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Ya, saya mau jawab. Ya saya mau jawab. Nomor 1 berapa yang besar ini kubusnya berapa ya saya? 178. 178. Kita lihat ya, di sini adalah tadi kubus ratusan. Jadi ini 100. Ini tadi adalah kubus puluhan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 70. Kemudian di sini ada satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 100 untuk Yesaya. Jawabannya adalah 178. Ya. Sekarang siapa yang mau jawab nomor 2? Yang mau jawab nomor 2, silakan dinyalakan suaranya Beatrice. Beatrice, Bu. Ya, berapa Beatrice? 20, Bu. 160 juta, Bu. Berapa Beatrice? Beatrice berapa? 171. Diulang nak, berapa? 171. Ya, 171. Kita lihat ya. Di sini tadi dibilang ini kita anggap, tidak usah dihitung, kita anggap ini adalah kubus ratusan. Berarti ini kan 100-an ya, masih ada 100. Di sini adalah kubus puluhan. Jadi satu tumpuk begini ada 10 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 70. Kemudian ada 1 di sini, 1 kubus. 1 kubus, 1 biji, 1 satuan. Jadi 171. 100 untuk Beatrice ya. Nomor 3, siapa mau jawab nomor 3? Saya, Bu. Mario. Berapa ini nomor 3 Mario? Bentar, Bu. 175, Bu. Ayo diperhatikan gambarnya. 175 kata Mario. Ada yang jawaban lain? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, 277. 277. Ya, Rachel yang jawab 277. Nah, ini perhatikan gambarnya. Ya. Di sini kan gambarnya kelihatan ya. Ratusannya ada 2. 1, 2. Nah, kalau tadi kan ratusannya ada 1. Kalau ini ratusannya ada 2. Nah, berarti kalau ratusannya ada 2, kan 200-an. Nah, 200-an berarti sama dengan 200. Ya, karena kalau 200-an itu sama dengan 200. 100-an sama dengan 100. Kemudian kita lihat, di sini puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 70. Kemudian satuannya kita hitung. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya adalah 277. 100 untuk Rachel. Ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ya, baik ya. Anak-anak, tadi itu adalah materi kita tentang matematika, tentang menghitung banyak benda. Sebenarnya kita belum belajar tentang nilai satuan, puluhan dan ratusan, tetapi kita belajar bagaimana menilai banyak benda. Arka bisa diam dulu. Ya, kita menilai banyak benda. Jadi nanti tugasnya sekali lagi seperti biasa, seperti kemarin, Ibu Silvi akan masukkan di Google Classroom. Jadi tugasnya adalah karena kita akan belajar tentang menghitung banyak benda. Untuk hari ini kita akan hanya belajar menghitung banyak benda dari 1, kan kalau di kelas 1 dari 1 sampai 100. Nah, hari ini Bu Silvi tambahkan sampai 200. Ibu Silvi mau tahu apakah kamu bisa menghitung sampai 200 ya. Jadi karena gini, karena kita kan online ya. Kalau online ini kan waktunya terbatas. Jadi Bu Silvi mau tes saja kepada, nanti bilang sama mamanya, "Ma, nggak usah dibantu." Kata Bu Silvi, nggak usah dibantu kerjakan tugasnya. Kerjakan sendiri. Karena Bu Silvi mau tahu seberapa kamu sudah bisa mengurutkan bilangan. Kalau memang sudah bisa mengurutkan bilangan, Bu Silvi nggak ajarkan ini. Sekali lagi ya, karena kita kan materinya agak banyak, kemudian kita kan online, jadi kan waktunya terbatas. Kalau yang sekiranya kamu sudah tahu, Ibu Silvi tidak akan ajarkan.
Tapi kalau yang belum tahu, itu yang Bu Silvi akan ajarkan dan lebih dalam begitu. Nah, Ibu Silvi mau tahu, karena kemarin di kelas 1 itu ada anak-anak tertentu yang sudah bisa menyebutkan sampai ribuan, kayak gitu. Loh Bu, terus kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Justru kalau nggak bisa nanti kita belajar, kayak gitu. Nah, cuman kan Ibu mau supaya waktunya itu berguna, waktunya itu bisa dipakai sebaik-baiknya. Kalau memang sudah paham berarti nggak diajarkan lagi gitu. Nah, tapi kalau belum, kita akan belajar sama-sama. Jadi, kalau kemarin kita mengurutkan bilangan dari 1 sampai 100, hari ini adalah tugasnya mengurutkan bilangan dari 100 sampai 200 saja. Ya, 100 sampai 200. Ibu Silvi hanya mau tes anak-anak bisa atau tidak. Nggak usah dibantu orang tua. Justru kepengennya Bu Silvi adalah kamu sudah kenal bilangan 100 sampai 200 atau belum. Kalau belum kenal bilangan, Bu saya di TK cuma diajarin 1 sampai 100, kelas 1 juga cuma diajarin 1 sampai 100, habis 100 berapa enggak tahu, enggak apa-apa. Justru itu yang Ibu Silvi pengen tahu. Kalau memang belum, nanti kita akan belajar, ya. Mario, ini peringatan satu kali ya, kamu enggak matikan suaranya. Nanti kalau nyalakan sendiri lagi, Bu Silvi keluarin kamu ya. Baik, itu adalah pelajaran matematika. Sekarang seperti yang kemarin Bu Silvi sampaikan, kita akan mencoba memperagakan menggunakan ungkapan. Ya, jadi nanti yang Ibu Silvi panggil namanya dinyalakan suaranya. Yang tidak Ibu panggil suaranya jangan nyalain, ya. Jadi sekali lagi yang hanya Ibu Silvi panggil suaranya dinyalain. Kita akan memperagakan percakapan. Silakan buka dulu buku penanya masing-masing halaman 9. Nanti namanya diganti namamu sendiri ya. Namanya diganti namamu sendiri. Jadi namanya bukan namanya di buku, namanya diganti namanya sendiri. Audrey tidak ada kelihatan videonya, yang dimatikan suaranya aja Audrey, bukan videonya. Audrey video, nah, pintar. Baik, kita akan sesuai dengan absen aja ya, supaya sekalian kamu hafal absennya. Oh, setelah ini siapa gitu. Dan nanti kalau sudah tadi ya halaman berapa? Bu Silvi kasih yang diacak ya. Ibu Silvi, Halaman berapa? Kenapa Karolin? Halaman berapa tadi? 9. Halaman 9. Ya, ini Karolin sudah pintar ya, mau tanya buka, habis itu dimatikan lagi, pintar ya, kayak gitu ya. Kalau mau tanya boleh dibuka, tapi setelah itu nanti matikan lagi. Baik, sekarang kita mulai dengan Adeline dan Cinta. Silakan Adeline dan Cinta buka suaranya. Ya, Adeline dan Cinta buka suaranya. Sekarang silakan Adeline mau jadi siapa nih? Siti atau mau jadi Doni? Siti. Ya, berarti Cinta jadi Doni. Namanya diganti namamu sendiri ya. Berarti Doni diganti Cinta, Siti diganti Adeline. Ya, baik. Akan dimulai.